Selamat hari Minggu bagi kita jemaat HKBP Bandung yang ada beribadah di gereja ini
maupun di rumah melalui live streaming. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya, kuat di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita bersatu teduh, berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 18. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib.
Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu dari titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa
Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel pada minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22, kita baca bergantian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita sama-sama, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta jemaat. Yang pertama, jemaat yang meninggal. Pada hari Kamis 18 Februari 2021 telah kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak Ronald Christopher Silaen, meninggalkan Ibu Irene Rini Indriasri Ronauli Borusitorus, tutup usia 37 tahun 5 bulan, beralamat di Jalan Gunung Batu nomor 27, wilayah 7 Pajajaran. Kita mendoakan kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, Tuhan telah mengaruniakan satu anak perempuan bagi keluarga Riki Pangaribuan, Ibu Lince Sugianto Boru Hutahayan, beralamat di Komplek Pesona Bali City, View Blok B8 nomor 4, wilayah 4, Sarbuncip. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Anak lahir pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021. Tuhan telah mengaruniakan satu anak perempuan bagi keluarga Henry Manik, Ibu Anita Erba Miarni Borusian, beralamat Jalan Jupiter Barat 7 Blok N2 nomor 50, Margahayu, wilayah 8, Bypass Timur. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang ketiga, akan menerima pemberkatan nikah warta pertama. Binsar Samuel Sibarani, anak dari Bapak Juprianto Sibarani, Ibu Merieni Tasugalen, beralamat di Blok Cibogo nomor 75 Subang, Jemaat GPIB Maranatha Subang, dengan Kristina Munte, putri dari Bapak Hilmar Munte, Ibu Hediana Boru Simanullang almarhum, beralamat di Jalan Lemah Hegar nomor 29 Bandung, Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Maret 2021, pukul 8.30 WIB di HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata. Persembahan sosial gereja. Pada minggu ini, setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan sosial untuk tanggap bencana. Pada minggu yang akan datang, tanggal 28 Februari 2021, kepada keluarga Nyonya Muah Panjaitan Borusaing, Wik 7 Pajajaran, sehubungan dengan Nyonya Muah Panjaitan Borusaing yang telah dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. Yang kelima, seksi lansia. Pertangyangan seksi lansia diadakan setiap hari Selasa pukul 10 WIB bertempat di gereja. Dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan setelah selesai ibadah agar langsung meninggalkan gereja. Yang kedua, sosialisasi ibadah minggu khusus lansia. Setelah melakukan diskusi dengan Dewan Koinonia dan pengurus seksi lansia HKBP Bandung, serta konsultasi dengan Satgas COVID-19 HKBP Bandung, diberitahukan sebagai berikut. Ibadah minggu khusus lansia di gereja akan dilaksanakan mulai minggu depan 28 Februari 2021 pada pukul 7 WIB dalam bahasa Batak, sesuai jadwal ibadah. Ibadah khusus lansia hanya diikuti jemaat lansia dan dilayani perhalado sebagaimana biasa. Jemaat selain lansia dapat memilih waktu ibadah yang lain pukul 10, pukul 15, dan 18 WIB. Bagian C, tim kesehatan HKBP Bandung akan memperhatikan pelaksanaan ibadah khusus lansia ini. Demikian disampaikan, kiranya ibadah lansia khusus lansia ini dapat berjalan dengan baik. Titik ke-6, webinar kesehatan HKBP Bandung. Seksi kesehatan Dewan Diakonia HKBP Bandung
akan mengadakan webinar kesehatan HKBP Bandung pada hari Jumat 26 Februari 2021 pukul 18 sampai 19.30 WIB dengan topik mitos dan fakta seputar mata. Pembicara Dr. Novita Sitompul, spesialis mata. Moderator Dr. Gigi Rotua Katarina MHM. Link Zoom akan dilihat pada warta jemaat. Yang terakhir, yang ketujuh, tim pengadaan peralatan sound system, alat musik dan AC HKBP Bandung. Pada kebaktian Minggu pukul 10 hari ini, selesai pembacaan warta jemaat, tim pengadaan peralatan sound system, alat musik dan AC HKBP Bandung akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Bandung. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Silakan untuk amang dari pengadaan. Salam, selamat hari Minggu. Yang terhormat Amang Pendeta Resort HKBP Resort Bandung, Rio Marta Dinata yang tidak hadir pada saat ini, Inang Pendeta Lilis Boru Siregar yang kami hormati, Amang Inang Sintua, para parhalado, Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung, Rio Marta Dinata yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Secara khusus untuk jemaat yang beribadah di rumah melalui ibadah live streaming pada hari ini. Kami izinkan mewakili panitia pengadaan alat musik, sound system dan AC, pengaturan sirkulasi udara gereja yang dibentuk Huria ini pada bulan Januari 2020 yang lalu melaporkan kegiatan kepanitiaan. Kita tahu betul panitia ini bekerja secara bersamaan dengan masa pandemi COVID-19 yang melanda kota Bandung, negara dan bangsa ini. Tentu kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan sejak panitia ini dibentuk, kita semua dalam keadaan sehat. Di samping tugas utama, pekerjaan tim pengadaan ini ternyata dipakai Tuhan juga untuk beberapa kegiatan lainnya, seperti 1, perbaikan kelistrikan gereja, 2, pengecatan gedung gereja bagian luar dan bagian dalam termasuk atap. 3, pemolesan lantai gereja yang ditopang secara khusus oleh keluarga Amang Pauline Sitorus Boru Sinaga. Dan yang terakhir, kita mengadakan penyediaan peralatan live streaming gereja kita yang sudah kita nikmati sejak bulan April 2020 sampai saat ini. Kita patut bersyukur. Di luar dugaan, kita juga ditopang dan dibantu oleh Kementerian Agama RI dengan memberikan bantuan sebesar 100 juta rupiah. Jemaat yang diberkati Tuhan, jumlah dana yang terkumpul sampai saat ini sebesar 550 juta 260 ribu rupiah, termasuk kontribusi dari gereja kita sebesar 100 juta rupiah. Sementara dana yang terpakai sampai saat ini sebesar 547 juta 429.190 rupiah. Secara umum, tanggung jawab panitia ini sudah selesai. Sound system sudah tersedia dan bisa dipakai dengan baik. Perangkat listrik juga semakin baik, kita dapat lihat di samping kiri kanan gereja kita setelah melakukan perbaikan peralatan kelistrikan gereja kita ini. Dan juga pada hari ini, mulai kebaktian hari ini, kita telah menghadirkan satu alat musik berupa baby grand piano merek Yamaha yang panitia beli pada beberapa waktu yang lalu. Kami percaya ini adalah jalan Tuhan agar dalam peribadahan kita mendapatkan suasana hati yang damai dan sejahtera. Sebagai ungkapan sukacita kita pada kebaktian ini, marilah kita mendengarkan dan menikmati suara alat musik baby grand piano ini yang didampingi oleh song leader yang juga merupakan salah satu tim pengadaan panitia ini. Mari kita dengarkan.
Demikianlah ucapan terima kasih ini kami sampaikan, dan kami akan menyampaikan bahwa tim ini akan bekerja kembali pada panitia redesign dan optimalisasi gedung Rukan 1 dan lantai 2 yang akan kita mulai segera. Untuk itu, kami masih mengharapkan dukungan seluruh pendeta, Amang Inang Parhalado, dan Amang Inang Jemaat semua yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dan semoga kita tetap sehat dan penuh semangat. Salam. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk Minggu Info Kapit hari ini firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab
Kejadian pasal 9. Dimulai dari ayat ke-8 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya Aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian untuk firman Tuhan. Shalom. Horas madihita amang inang. Tadi setelah tikting, sebelum kami menerangkan khotbah ini, kita sudah mendengar bagaimana kerja keras, pelayanan dan pertanggungjawaban panitia pengadaan yang telah ditetapkan pada tahun yang lalu. Kita boleh bersyukur untuk semua kerja keras mereka, perhatian dan kepedulian. Maka untuk kita di sini, Bapak Ibu, dan juga di Hamuna Damang Dainang na menyaksikan live streaming di Bagas Munabe, ikotong do madok muliate hita. Kita akan beri tepuk tangan. Kita berikan aplaus kepada mereka semua panitia. Good job. Muliate madi Tuhan di studi kerja keras dohot di studi pelayanan perhatian. Songoni manang di Hamuna Damang Dainang na mangalehon aka partisipasi pangurupion dang tarbalos ni huriaon alay Tuhan matoktong na mangalehon gok ni pasu-pasu suk-suk suada na hurang di ngulu sigano pari di pardalanan ni nguluta. Alani selamat hari Minggu matong dihita sa luhut na Damang Dainang. Muliate madi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekilas suasana kita yang kita hadapi saat ini di tahun 2021
Ada banyak kabar berita kebanjiran yang kita dengar. Kita mau katakan Bapak Ibu, di satu sisi pastilah kita mengkhawatirkan mereka, orang-orang yang ada di seputaran kebanjiran tersebut. Dan memang itu juga akan menjadi suatu perenungan kepada kita. Holan sadari pero udan, tuportibion udan haba-haba sadari manipat. Ketika hujan deras datang 1 hari saja, ngasongo dia suasana naung tak adupi. Sudah bagaimana? Dan ketika memang kebanjiran itu kita hadapi sampai di lutut atau di kaki, kupikir seminggu pera ro udan tuportibion dor terus pagi siang malam. Udan haba-haba naso hasaongan katanya di bahasa Batak. Dang boy hita keluar dang boy beraktivitas. Holan monggop di Jabu. Padahal di rumah pun ketika banjir itu melanda rumah kita, di dia mahita modum, songo dia mahita modum, songo dia marsi panganon. Pastinya kedinginan dan gulap holan sadari pe udan, herana gulap do tabereng portebion, tidak ada matahari. Apa yang kita hadapi tentunya itu akan lebih memberikan kita perhatian untuk saat ini. Tapi bagaimana dengan air bah yang terjadi pada masa Nuh? Itu semua merupakan suatu rencana Tuhan. Sian gijang, nasubui tarabatan nihita jolma. Kita mau katakan ketika air bah terjadi pada zaman Nuh, semua itu dilatar belakangi oleh karena keberdosaan manusia itu sendiri pada zamannya. Dan karena kenakalan manusia, hatakangon nasida, naso olo mangulahon naho bartolo monirohane di bata. Mereka melakukan sesuka mereka sendiri. Banyak dosa yang mereka lakukan sehingga Tuhan menyesal. Mendatangkan air bah dan melanda dunia. Sehingga kapal yang dibuat oleh Nuh sesuai dengan rencana Tuhan ketika terapung maka terjadi hal yang sangat menakjubkan. Semua adalah karena rencana Tuhan. Bapak Ibu, dari kejadian tersebut saat ini akan mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan mau berfirman saat ini mengingatkan tema bagi kita, ada janji dan kuasa Allah. Ini menjadi suatu hal yang boleh kita renungkan dari nats kita ini ketika berbagai hal yang kita dengar dan kita menghadapi pandemi, juga menerima berita atau kabar tentang kebanjiran di daerah, dan ini memang menjadi suatu hal yang kita syukuri ketika janji Allah habis gelap terbitlah terang. Dan ada janji di sini, tidak ada lagi air bah yang diingatkan oleh Tuhan pada zaman Nuh. Ini mengingatkan juga bahwa memang holan sadari imai, holan sahali'i. Itulah yang benar-benar terjadi pada zaman Nuh. Ketika itu menunjukkan kuasa Allah, tapi di sini juga Allah mau menunjukkan begitu besar kasih, anugerah dan rahmat Tuhan. Ketika dia menunjukkan ada tanda sebagai janji peringatan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan pun sampai sekarang masih tetap menunjukkan janjinya dengan busur kotaro di awan nina halibutongan setelah hujan, itulah pelangi. Begitu indah warna pelangi. Dan kita pastinya tahu nyanyi Edeni Sikola Minggui,
pelangi-pelangi alangkah indahmu. Merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerangan. Tuhan yang melukis merangkai itu. Dan itulah sebagai tanda janji begitu besar kasih Tuhan yang tetap memberikan kita damai sejahteranya. Maka sekarang dari nats ini Bapak Ibu, kita mau merenungkan berbagai hal akan janji Allah. Janji Allah sungguh nyata dalam kehidupan kita. Ketika Dia menjadi penolong, penghibur kepada kita, Dia memberikan anaknya menjadi juru selamat. Dan itu adalah karena kasih-Nya yang besar menganugerahkan Yesus Kristus ke dunia ini. Segala janji manang baga-baga ni debata, tu keluarga ni Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, sampai ke Israel dan sampai kepada kita saat ini. Pastinya janji Tuhan, berkat Tuhan nyata bagi kita. Kita telah menerima kasih itu, anugerah itu. Dan kita saat ini hidup di dalam anugerah tersebut. Ketika janji Tuhan telah nyata dan pasti diberikannya untuk kita, sekarang pun kita akan menyadari, aha janjita tu Tuhani, tu debata. Sekarang kita mau merenungkan ketika kita telah menerima berkat kasih dan anugerahnya. Kita juga dituntut dari nats ini, apa janji yang telah sudah kita tunjukkan, kita berikan kepada Tuhan. Janji untuk takut, percaya, melakukan kehendak-Nya adalah merupakan suatu komitmen sebagai bukti, tanda kita mencintai Tuhan. Janji, niat, tekad itu adalah menjadi kehidupan kita saat ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Hidup dan mati kita hanya untuk Tuhan. Itu telah menjadi suatu persembahan yang kita berikan melalui baptisan. Dan ketika kita mau menunjukkan perjanjian kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya, untuk mau tetap melakukan kehendak-Nya, pikullah salib dan sangkal diri. Menjadi suatu hal yang harus kita buktikan dan kita tunjukkan. Bagaimana cara Tuhan memelihara dan menjaga kita, itu telah nyata. Dan bagaimana pemeliharaan Tuhan saat ini mau kita tunjukkan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Alaita sigati majonuaing janji padan. Ketika yang pertama dari orang tua saat membawa anak baptis. Ada juga janji dia akan naing mertupul, pernikahan dan melua. Itu bukan kepada manusia, tapi janji kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mau menyerahkan merpadan hita tu debata, tu ibana, mengulu manang mati hita di bagasan Tuhani, di bagasan Kristus. Maka bagaimana kita sekarang untuk mengikrarkan itu di dalam setiap tanggung jawab kita. Turpukon pengoton tu hita saluhutna amang inang. Dadaholan tuhamu. Sahat donang tuhami, tuhita saluhutna untuk kita semua. Maka ketika mengingat semua apa yang telah kita janjikan kepada Tuhan, Tuhan pasti tahu apa yang telah kita perbuat. Maka siapa mengingkari janji, gak bisa ada si paingot matongon tuhita. Ise siose padan. Nang marpadan ibana tu debata tu Tuhani, dia sudah berjanji, tapi siapa yang mengingkari janjinya kepada Tuhan? Saya pikir
naso napuna nidebata ibana alai napuna portebion sibulis dunga dihaliangi portebion rohana. Kita mau katakan temannya si iblis yang ada di dunia ini, semua keinginan hal daging adalah telah merasuki dirinya. Dia menunjukkan dia telah berjanji marpadan tutuhani tapi diingkari ibana. Maka kita saat ini bohado ketika di antara orang-orang yang beriman, orang yang percaya Kristen sejati masih mengingkari imannya, hukuman paimauna. Dan itu akan menjadi suatu perenungan bagi kita Bapak Ibu. Ketika janji itu adalah akan nyata kita terima, apa upah kita yang tetap setia, percaya kepada Kristus Juru Selamat kita? Ahado jalo otta. Kita tentunya selalu yakin dan percaya kita yang tetap setia melakukan kehendak Tuhan, kita akan menjadi ahli waris adanya mahkota kehidupan. Dan surga yang akan kita harapkan yakni kebahagiaan kehidupan yang kekal. Karena di surga tidak ada lagi tangis, kerta gigi, penderitaan dan yang lain sebagainya. Imatupal hanguluan naneng jalo otta di surga hasonangani. Adigan jalo ottai, kita mau katakan itu tidak ditentukan untuk hari esok, tapi ditentukan dari langkah kita sekarang. Bagaimana kita rindu untuk sampai kepada kehidupan yang kekal, mendapatkan surga itu. Langkah hidup kita akan ditentukan dari sekarang. Sehingga bagaimana kita untuk tetap setia, sabar dipaingot di epistelina kaningan. Kita dituntut juga dari nats ini karena kita telah mengikatkan hidup kita kepada Tuhan. Naung pasahaton nguluta, kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita harus tahu bahwa memang dari nats ini juga kita akan tetap untuk mengingat bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Itu juga yang telah dinyatakan oleh Allah pada Nuh. Dan itu juga yang akan kita ingat di dalam kehidupan kita yang setia dan yang percaya kepadanya. Di 2 Petrus 3:9 juga diingatkan hal itu, bahwa Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Maka apa yang kita tunjukkan? Ia menghendaki diri kita, hidup kita, ngoluta, supaya berbalik dan bertobat. Memang dang masa be air bah, karena Tuhan mengharapkan untuk berbalik dan bertobat dari kita. Sehingga barang siapa yang kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Namun sebab itu relakanlah dirimu, hatimu untuk memperbaharui apa yang lebih baik di dalam pertobatan. Sehingga kita mampu menunjukkan janji itu di dalam kehidupan setiap hari. Siapa mau merendahkan diri, ia mau menerima kehidupan dan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Itu Efesus 5 ayat 21. Maka rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan, katanya. Nats ini juga akan semakin mengingatkan kita di masa pandemi ini Bapak Ibu. Nang offline atau live streaming untuk live. Tapi bagaimana firman itu bekerja di dalam kehidupan kita. Sahat do baritai, sahat do hatani Tuhani, jala sahat do pasu-pasuna. Dinguluta sigano pari nang petabulus masa ni pandemi. Kita mau katakan bahwa berkat Tuhan tidak terhalang bagi kita walaupun harus menjalani pandemi ini.
Dan masa-masa yang kita lalui seberat apapun, kita mau katakan janji Tuhan kepada kita yang setia dan percaya kita terima. Maka berjanjilah untuk tetap setia, percaya, yakin, sabar, melakukan kehendak Tuhan sampai pada masa akhir kehidupan kita. Paso-pason nadohita, dan berkat itu akan tetap melingkupi kehidupan kita yang percaya kepadanya. Margogo mahatani Tuhani, toktong manodangi rohata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Apapun yang boleh terjadi pada zaman Nuh, itu akan mengingatkan kami bahwa kuasa-Mu akan Tuhan nyatakan bagi kami. Dan Tuhan akan menyatakan kasih, anugerah, keselamatan bagi kami yang setia seperti keluarga Nuh. Untuk itu ya Tuhan, biarlah roh-Mu yang tetap menyala di dalam hati, pikiran, kehidupan kami, agar kami tetap yakin, percaya bahwa janji Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi kami. Kami tetap mendoakan untuk setiap jemaat-Mu yang menyaksikan live streaming di rumah mereka masing-masing. Tuhan menjamah mereka, memberkati mereka, melindungi, dan yang dalam keadaan sakit Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan. Yang dalam keadaan duka cita Tuhan yang menghibur mereka. Dan untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, biarlah kami semakin tetap setia hanya kepada-Mu saja. Firman-Mu akan menerangi hati dan pikiran kami. Dan Kristus sebagai juru selamat kami akan tetap kami pelihara di dalam hati kami, meyakinkan diri kami. Untuk itu ya Tuhan, kami tetap mendoakan juga untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini menjalani masa-masa sulit karena daerah kebanjiran. Kuatkan mereka, teguhkan hati dan pikiran mereka, bahwa pertolongan Tuhan tidak akan terlambat, tapi Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu. Inilah kami ya Tuhan, ampunkan akan segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami tetap layak untuk menerima berkat-Mu, hingga sampai akhir hidup kami. Kesetiaan kami adalah di dalam kehidupan kami setiap hari. Terimalah doa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita untuk sosial gereja, yakni kita bernyanyi dari buku ND nomor 766. Dalam si bolusa,
untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.